dimuliakan, ditinggikan nama-Mu ya Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami mau terus meninggikan nama-Mu, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati berbagai persoalan hidup kami. Kami boleh disembuhkan, dipulihkan dari sakit penyakit yang kami alami. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, pada sore hari ini Tuhan kami rindu untuk menikmati berkat-Mu melalui firman-Mu ya Pak. Mari Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku ya Tuhan, dan terang bagi jalan kami ya Bapak. Kami rindu Tuhan, Kau taburkan firman pada sore hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau berkati, Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasannya Bapak. Biarlah Tuhan Kau pakai dengan kuasa-Mu, supaya firman-Mu yang diberitakan di tempat ini, Kau beritakan secara langsung ya Bapak. Biar Engkau karuniakan telinga kami untuk mendengar, sehingga firman-Mu boleh sungguh-sungguh dapat diterapkan di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapak, mari Tuhan kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar suara-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan. Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu. Buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan di rumah secara online. Shalom semuanya. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 39. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kitab Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian bacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema renungan kita pada sore hari ini adalah prioritas dalam kepemimpinan. Beberapa minggu saya membuat satu tema yang berkaitan dengan kepemimpinan. Ada 5 poin di sini hal utama. Yang pertama, mengawali hidup dengan doa. Yang kedua, menetapkan hal-hal utama. Ketiga, hal utama bagi pemimpin gereja. Keempat, mampu melawan setiap godaan. Dan kelima, fokus pada tujuan utama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kepemimpinan penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Mungkin banyak orang yang senang ya, suka jadi pemimpin ya. Mungkin di pemimpin kan banyak, ada pemimpin di perusahaan, pemimpin di komunitas, pemimpin di suatu kelompok-kelompok tertentu, bahkan pemimpin gereja ya. Kalau pemimpin di lembaga itu berebut ya jadi pemimpin, berebut. Tapi yang saat ini kita akan dengarkan adalah pemimpin rohani. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemimpin rohani. Pada poin yang pertama, mengawali hidup dengan doa. Ya, kita tadi sudah baca apa yang menjadi hal utama bagi Yesus, yaitu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi, mengawali hidup dengan doa. Dengan doa, dengan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan. Ini yang paling utama yang perlu kita lakukan. Jadi Yesus sendiri sudah memberikan teladan pada kita. Bahwa dia pagi-pagi subuh-subuh mungkin masih gelap sekali ya. Karena di sini dikatakan waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, karena kita memerlukan tempat yang sunyi untuk berdoa. Mungkin kalau di waktu malam ya kita bangun tidur,
ya kita bisa saat teduh sendirian, ya kita nggak mungkin membangunkan keluarga ya, karena mungkin masih tidur ya, tapi kita bisa menikmati dengan Tuhan. Nah ini mengawali kehidupan kita dengan doa. Ya, ada banyak orang yang bangun tidur terus buka HP, buka IG ya, buka medsos ya, baca-baca WhatsApp ya. Ya ini jangan sampai dilakukan. Ya kita harus mengawalinya dengan doa. Karena dengan berdoa berarti kita mengisi energi kita. Ya. Dengan berdoa kita dihindarkan dari segala yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat yang masuk melalui pikiran kita. Ya. Dengan berdoa kita menjadi kudus, kita dikuduskan oleh Tuhan. Ya, itu yang penting untuk kita lakukan. Bahwa untuk mengawali hidup kita dengan berdoa, kita bisa dengan baca firman Tuhan. Yang kedua, menetapkan hal-hal utama. Menetapkan hal-hal utama, apa yang menjadi hal utama bagi pengikut Kristus. Kita bisa lihat dari cerita di Lukas pasal 10 ayat 39 ayat 38 sampai ayat 39. Saya bacakan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kita perlu untuk menentukan hal-hal utama yang harus kita ambil. Ya, ketika waktunya kita beribadah, ya kita ambil bagian dalam ibadah. Jangan sibuk masak, jangan sibuk yang lain-lain. Ini harus kita biasakan. Berarti kita mengambil bagian yang utama. Ya ketika Yesus datang ke rumah Marta, Maria langsung duduk di situ, dia mendengar. Sementara Marta, dia mudah mandi, menyiapkan air minum, makanan, mungkin cemilan ya. Ya itu baik, tidak salah. Tapi dia akan kehilangan berkat Tuhan karena dia tidak sempat mendengar. Kan kalau orang dengan sibuk dengan pekerjaan yang lain, pasti dia tidak akan fokus untuk mendengar apa yang Yesus katakan. Ya. Tapi Maria dia duduk di kaki Tuhan. Ya. Ini mengartikan bahwa ketika waktunya kita berdoa, ya kita harus berdoa. Jangan mengerjakan sesuatu dulu. Berdoa. Mendengarkan suara Tuhan. Dengan kepekaan kita. Orang yang jarang berdoa, dia tidak akan peka mendengar suara Tuhan. Tapi kalau kita sering berdoa dan aktif berdoa, intim dengan Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, itu tidak mudah. Dengan sering berdoa, bahkan sampai berjam-jam pun kita kadang juga nggak mendapatkan wajah Tuhan, suara Tuhan. Tuhan hadir nggak sih di tempat ini hadir. Tapi kalau kita tekun berdoa, kita setia, kita taat, mendengarkan firman Tuhan, kita akan peka mendengar suara Tuhan. Jadi Maria di sini mengambil bagian yang tepat. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, kata Tuhan Yesus. Jadi ketika kita pergi untuk beribadah, kan waktunya ibadah, kita pergi beribadah. Yang lain-lain nanti, mengerjakan yang lain-lain nanti. Ya, mungkin ada tugas-tugas di rumah tangga ya, ada tugas-tugas sekolah, kuliah ya. Itu nanti. Kita utamakan kita duduk di kaki Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan berita firman yang disampaikan oleh para hamba Tuhan di gereja. Ya. Dari cerita ini adalah makna kehidupan kita bergereja. Waktunya ibadah, kita harus ibadah. Jangan melakukan hal lain. Yang ketiga, apa yang menjadi hal utama bagi pemimpin gereja? Banyak pemimpin gereja tidak mengambil hal utama. Ya. Di sini ada cerita di Kisah Rasul pasal 6 ayat 2 sampai 4. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ini bicara tentang ibadah.
Jadi kita memilih pekerja-pengerja yang setia untuk melayani, ambil bagian. Ada sebagai WR, singer, musik, tim multimedia, bahkan pengatur kursi-kursi. Jadi tidak dikerjakan sendiri oleh pemimpin gereja. Mungkin pendeta, gembala, ya, wakil gembala. Ini sudah ada bagiannya. Jadi di Kisah Rasul ini Petrus menjelaskan dan menegaskan bahwa ibadah harus dikerjakan bersama-sama. Tidak bisa pemimpin gereja melaksanakan itu semua, mengerjakan semuanya itu. Musik ini, sistem gimana? Ya, tidak seperti itu. Mereka sudah ada bagiannya. Ya. Jadi di sini memilih 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmah. Jadi seorang pekerja juga harus punya bekal dalam dirinya. Dia penuh hikmat, dia penuh roh Allah yang ada di dalam dirinya, sehingga dia memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Ini kalau kita memiliki roh Allah. Jadi berbicara tentang ibadah, pemimpin gereja fokus memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Doa dan pelayanan firman. Yang lain dikerjakan oleh pengerja. Jadi bukan pemimpin gereja yang mengerjakan yang lain-lain. Supaya apa? Supaya dia berpusat pikirannya pada pelayanan firman dan doa. Yang keempat, mampu melawan setiap godaan. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan pelayanan kita, godaan tentu ada. Entah hamba Tuhan, entah pendeta, entah siapapun, yang merasa paling rohani pun pasti dia akan mengalami godaan. Godaan banyak, kemalasan, banyak. Ya, tentang uang, ya. Dan godaan-godaan yang lain yang lebih ekstrem juga banyak di situ. Jadi para hamba Tuhan juga banyak digoda. Kita kalau menyaksikan YouTube itu ngeri sekali. Ya. Jadi kita harus melihat diri kita, ya. Jauhkan dari setiap godaan. Kita harus dapat menguasai diri kita untuk menepis setiap godaan. Godaan itu datang dari lewat pikiran kita, mempengaruhi. Dan kalau godaan itu masuk dalam pikiran kita, kita terpengaruh semuanya. Tergoda kita. Ya. Godaan itu nikmat, elok, baik. Kita lihat ketika Hawa Adam jatuh dalam dosa, dia melihat buah itu baik, elok, makanya dia tergoda. Ya. Jadi yang baik, yang elok, yang bukan dari Tuhan itu menjerumuskan kita, menyesatkan kita. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, rusak. Semua manusia yang dilahirkan oleh manusia berdosa rusak. Itu sebabnya Tuhan tidak mau dekat lagi dengan kita. Kita dibuang di bumi di mana tempat kita diciptakan. Kita susah sengsara mencari makanan. Ya. Apapun jadi makanan sampai bisa jadi racun. Ya. Kita bisa mengalami sakit penyakit, gula, dan lain-lain. Itu karena memang bumi ini dikutuk oleh Tuhan. Jadi kita menikmati makanan-makanan yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur Allah hadir ke dunia ini untuk menebus kita. Supaya gambar Allah yang rusak itu oleh dosa, oleh iblis, dipulihkan kembali. Menjadi ciptaan baru. Amin. Saya merasakan itu. Kita ini manusia rusak. Tapi kita sungguh bersyukur Tuhan datang. Tuhan mau mati untuk kita. Kalau dosa adalah maut, mati. Jadi kalau kita mau menjadi ciptaan baru, ya kita harus mati. Tapi bukan kita yang mati. Tuhan sudah merelakan dirinya mati untuk kita. Dia mau disalibkan. Jadi mari kita lihat, kita pandang salib Kristus. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu adalah kematian kita. Upah dari dosa. Upah dari gambar yang rusak. Kita kadang sibuk dengan pikiran-pikiran ke orang lain. Dia seorang rohani ini. Mari kita fokus pada pikiran-pikiran ke atas, keselamatan yang penting. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ya. Kita sih nggak mengharapkan ya. Mungkin di jalan ada tabrakannya. Saya sering kali kalau naik motor tuh sama istri lihat kalau ada orang tabrakan kakinya tahan. Jadi kita nggak tahu. Tadinya dia sehat-sehat, sedang. Saya bahkan pernah melihat orang yang tabrakan di depan mata saya. Tidak. Langsung meninggal. Hitungan detik.
Bagaimana kita berpikir enggak? Kapan kita dipanggil Tuhan? Kapan kita mengalami itu? Selesai kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah berpikir begitu. Yang ada dalam diri kita adalah pengaruh-pengaruh godaan. Kita kadang mengutuk teman kita menjelek-jelekan teman kita. Saya kadang suka menangis gitu ya. Kalau lihat ada teman gitu, oh dia orang baik kok, diomongin gitu, diomongin jelek gitu ya. Salahnya apa? Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Kita harus berpikir positif. Kita doakan orang-orang teman-teman kita yang berpikir negatif. Kita doakan, kita bawa dalam doa, Tuhan ampuni dia. Saya tidak pernah punya salah dengan dia. Jadi ada banyak godaan tuh, banyak sekali. Kadang kita mudah terpengaruh oleh teman kita yang berpikiran negatif. Kita gampang terpengaruh. Karena manusia sudah rusak memang. Gambar Allah sudah nggak ada di dalam dirinya. Makanya kita harus sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan Yesus. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi manusia ciptaan baru. Dulu hidup saya nggak tahu, nggak kenal yang hidup baru, lahir baru, ciptaan baru itu kayak apa, nggak tahu. Saya menjalankan kehidupan ya, kayak saya berbuat baik aja. Saya pikir dengan berbuat baik, saya bisa selamat, saya bisa lepas dari dosa. Tapi ternyata tidak. Tidak ada jaminan. Tapi puji Tuhan, kita di sini yang hadir, dan kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita yang percaya kepada Yesus, dimenangkan. Amin. Menjadi ciptaan baru. Kita dipulihkan menjadi manusia ciptaan baru. Bukan tubuh kita yang baru, tapi roh kita, tubuh rohani kita. Dan kalau tubuh rohani kita baru, semua perilaku kita akan menjadi baru. Amin. Yang penting kita jaga dalam pikiran. Karena godaan itu dari pikiran. Dari pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Hati-hati. Saya kalau ada orang yang berpikir jelek, ngomongin jelek, itu saya langsung bawa dalam doa. Tuhan ampuni dia. Siapa hatinya itu? Pernah nggak kita lakukan seperti itu? Harus. Karena kita menjadi manusia ciptaan baru. Kita harus mengasihi siapapun. Supaya dia juga diampuni Tuhan. Yesus ketika dia disalibkan saja, dia masih mau mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia, yang meludahi dia, yang memukul dia. Jadi kita harus teladani apa yang Yesus lakukan. Seperti apapun keadaan kita, sesakit apapun keadaan kita, matikan itu. Karena Yesus sudah matikan itu di atas kayu salib. Jadi kita nggak ada lagi kepahitan. Buat apa mikirin kepahitan? Nggak ada gunanya. Itu hanya menjerat diri kita jatuh dalam dosa seperti Hawa. Dia melihat buah itu elok dan baik, lalu iblis menggoda dia. Makanya kau akan seperti Allah. Karena memang iblis dari awalnya ingin menyaingi Tuhan, menyaingi Allah, ingin menjadi seperti Allah. Jadi ketika dia menggoda manusia pun sama, manusia juga. Engkau akan seperti Allah, menjadi seperti Allah jika kau makan buah itu. Ya, sampai hari ini banyak manusia yang tampil dengan begitu gagahnya, ya, seolah-olah dia paling keren gitu ya, kesombongan ya. Itu kan sifat-sifat iblis. Jadi yang perlu kita cermati adalah pikiran kita. Pertama pikiran, kita kemana aja pikiran harus dijaga. Bisa masuk loh godaan itu dalam pikiran kita. Ketika kita kumpul-kumpul ya, walaupun dengan orang-orang yang seiman, itu bisa masuk. Kalau kita nggak hati-hati. Ini godaan itu sangat berbahaya. Godaan, perzinahan, perselingkuhan ini luar biasa di YouTube. Ini sangat bahaya sekali. Kita lihat kedagingan kita sudah dimatikan di atas kayu salib. Jadi jangan ada keinginan daging lagi. Jangan ada. Mari kita jaga dengan kekudusan melalui pikiran kita masuk ke hati, karena itu adalah sumber. Kalau hati kita kotor, pasti pikiran kita juga kotor. Semua perilaku kita juga itu kotor. Yang kelima, fokus pada tujuan utama. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 ini ayat favorit saya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Ingat, hamba Tuhan yang bisa tergoda akan tertolak. Firman Tuhan nggak pernah salah diberitakan oleh orang yang berdosa pun tidak akan pernah salah. Bahkan kesaksian Pak Hamzah, pertobatannya, dia mendengar firman Tuhan dari orang yang mabuk. Firman Tuhan nggak pernah salah. Bahkan ahli-ahli Taurat yang perbuatannya dia mengambil uang-uang dari jasanya janda-janda yatim piatu, tapi dia khotbahnya hebat, nggak pernah salah. Ikuti dengarkan apa yang dia khotbahkan, tapi jangan ikuti perilakunya. Jadi firman Tuhan nggak pernah salah. Rasul Paulus di sini dia menyampaikan bahwa kehidupan itu adalah pertandingan iman untuk mendapatkan mahkota. Jadi maksud mahkota ya kita masuk surga, yaitu kita sudah dapat mahkota. Karena surga itu adalah mahkota. Ya. Dia menguasai dirinya seluruhnya, menguasai. Dia hidup dalam firman, sehingga dia tidak tergoda oleh apapun. Dia takut ketika dia tidak mampu menguasai dirinya. Dia seorang penginjil ya. Kita tahu ya Rasul Paulus adalah bapaknya penginjil, murtadin. Ya, orang yang keluar dari agama Yahudi, bertobat. Luar biasa Rasul Paulus. Kita baca surah-surah Rasul Paulus, saya senang dengan surah-surah Rasul Paulus. Sangat memberkati. Semangatnya luar biasa. Bahkan dia punya prinsip, Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Setiap orang percaya harus memiliki prinsip ini. Jangan takut kehilangan nyawa. Karena nyawa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut. Kadang orang karena berpikir dia hidup dalam kedagingan, jadi kekhawatirannya banyak. Kekhawatirannya banyak. Takut nggak bisa merawat tubuh, ya. Takut nggak bisa sehat, gemuk, atau dan lain-lain. Padahal bukan itu. Ya. Jangan ada keinginan daging, jangan ada pikiran kita untuk kehidupan kedagingan kita. Pikirkan perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2. Pusatkan pikiran kita kepada firman Allah. Firman Allah harus hidup di dalam diri kita, dalam diri setiap orang percaya. Ya. Kenapa setiap orang percaya harus menjadi pemimpin? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita beberapa minggu yang lalu memperingati hari Pentakosta, ya, turunnya Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13-9 ayat 3 ya. Dikatakan di sana, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita kepada segala kebenaran. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ada Roh Kudus, dia akan mampu memimpin dirinya. Wah, nggak enak nih kalau nggak ibadah ke gereja. Dia harus bisa memimpin dirinya pada datang ke gereja. Coba kalau di rumah kita lihat secara online, nggak kuat, pasti nggak kuat. Dan kita juga nggak bisa berinteraksi dengan saudara-saudara kita seiman. Kurang greget kalau orang bilang. Ya. Jadi memang kita harus memikirkan hal itu. Datang ibadah secara langsung. Tuhan tidak pernah rugi walaupun yang hadir 1, 2, 3. Karena 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Aku ada. Amin. Tuhan nggak pernah khawatir nggak ada jemaah. Kalau dia ditinggikan, dimuliakan seperti lagu tadi, dia hadir di sini. Jadi mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bersama-sama menyembah Tuhan di gereja. Kita duduk seperti Maria mendengarkan firman Tuhan. Coba kalau kita datang ke gereja kan nggak bisa sambil makan kacang, sambil ngopi. Tapi kalau di rumah bisa. Ya, bahkan anak kita siapapun seliwat juga cuek aja kan. Tapi kalau di gereja nggak bisa. Karena sakral sekali. Kita menjaga kekudusan suasana di gereja, di tempat ibadah. Tapi kalau di rumah, nggak usah, jangan bohong. Nggak bisa kita. Sakralkan diri itu nggak bisa. Sama aja kita nonton sinetron juga. Jadi Roh Kudus hadir untuk memimpin kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus yang ada diam di dalam diri kita, setiap orang percaya itu akan memimpin diri kita. Jadi nggak perlu pemimpin yang lain. Datang ke gereja enggak. Setiap orang yang ada Roh Kudus dia pasti akan dapat memimpin dirinya.
Dia mau apa pasti terpimpin oleh Roh Kudus. Karena jelas, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita fokus pada tujuan yang utama. Berlatih dengan tekun, ya, membekali diri, menguasai diri, mengikuti setiap pertandingan dan meraih mahkota yang abadi. Jadi itu tugas kita. Fokus pada tujuan yang utama. Berlatih dengan tekun. Berlatih apa sih? Berlatih secara iman. Kita berdoa, baca firman Tuhan. Kita mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Semua kehidupan kita landaskan kepada firman Tuhan. Oh, saya mau begini. Pasti kalau orang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan bekerja di dalam dirinya. Dia mau ngapain itu pasti ada suara keras kalinya. Oh, enggak bagus kalau begitu. Mau jalan aja pasti ada suara Roh Kudus. Ada. Pasti akan berjalan di sana. Wah, ya pantas. Ada suara di dalam diri. Tapi karena kita tidak pernah peka, jadi kita tidak pernah merasakan. Harus berlatih, dilatih dengan tekun. Dan membekali diri dengan apa? Dengan banyak hal. Kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita melihat bagaimana gaya Tuhan Yesus melayani. Bagaimana karakter Yesus. Itu menjadi pembekalan buat diri kita. Makanya menerapkan karakter Kristus di dalam diri kita itu sangat penting. Supaya kita tidak dipengaruhi oleh karakter-karakter manusia lama. Bahaya kalau orang masih memiliki manusia lama. Itu jelas berkaitan dengan keinginan daging, keserakahan, sombongan, ketamakan, kesirikan, emosi, iri, dengki. Saya sering diiriin oleh orang-orang. Tapi saya tetap bersyukur sama Tuhan. Saya doakan orang-orang itu. Biarlah Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan pakai dia menjadi alatmu Tuhan. Menguasai diri. Tadi sudah kita ini ya, menguasai diri dalam pertandingan iman. Itu tadi, kita harus dapat menguasai diri kita dalam suatu panggung. Ya, kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, kita grogi, gemetaran kaki. Mau naik panggung, mau nyanyi, mau foto, pasti gemetaran. Karena dia tidak mempersiapkan untuk menguasai diri. Tapi kalau kita menguasai diri kita sepenuhnya, Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan. Kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, menguasai diri. Itu penting. Supaya kita juga tidak tergoda oleh apapun juga. Mengikuti setiap pertandingan. Jadi ada pertandingan di dalam perjalanan hidup kita. Lalu dulu umat Israel, dia keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan menuju tanah Kanan. Dia bertanding di situ di padang gurun. Dengan sungut-sungut, lalu Tuhan hadir. Tuhan begitu baik. Saat ini kita ada di dalam pertandingan iman. Karena kita hidup bukan di kerajaan surga, bukan di tanah Eden, tapi di dunia dengan iblis. Dengan iblis kita di sini. Jadi hati-hati. Mungkin kalau nggak dengan iblis di sini nggak ada pencuri ya, aman-aman aja. Bisa jadi taman Eden ini. Ya. Hati-hati. Itu yang disebutkan. Bertanding, mengikuti setiap pertandingan iman. Siapa yang lebih rohani? Ayo kita tingkatkan tuh. Saya harus terus meningkat sampai sempurna, mengejar kesempurnaan. Karena kita semua, Yesus ingin kita semua sama seperti Yesus. Kuduslah kamu karena aku kudus, kata Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16. Jadi Tuhan ingin kita sama seperti dia, karena memang manusia diciptakan seperti gambarnya. Tapi karena sudah dirusak oleh iblis, gambar itu ya rusak. Akhirnya penuh dengan dosa. Penanggalan dosa. Tubuh kita adalah penanggalan dosa. Dosa sirik, dosa pembunuhan, dosa benci, dosa ini dengki. Banyak. Penanggalan dosa. Itu sebabnya Tuhan hadir untuk memulihkan kita. Jadi sebenarnya gambar itu tidak diperbaiki, tapi dihancurkan, dimatikan di atas kayu salib. Ya. Ketika Yesus sudah mati di situ, ketentuan syariat hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi tentang haram, penajisan, makanan daging haram, ya. Tentang apa lagi? Korban-korban binatang, kalau berbuat dosa kan dulu kan pakai harus bawa domba ya atau burung merpati yang tidak bercela. Nggak berlaku lagi karena sudah ada kasih karunia pengampunan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Itu jadi jangan salah. Hukum Taurat yang mana? Kalau hukum Taurat 10 hukum Taurat itu ya tetap berlaku karena itu kasih.
Hukum kasih yang dirangkum oleh Tuhan Yesus, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Tapi yang tidak berlaku adalah hukum-hukum secara lahiriah. Hukum-hukum tentang haramkan makanan, mengharamkan itu sudah nggak ada hubungannya dengan hati, dengan iman nggak ada hubungannya. Iman hubungannya dengan pikiran. Firman yang masuk ke hati kita itu berhubungan erat. Makanya kuasa-kuasa yang masuk lewat pikiran kita, roh-roh jahat, nah itu yang haram, bukan makanan yang haram. Mengikuti setiap pertandingan. Yang terakhir, meraih mahkota abadi. Orang yang tekun mengikuti pertandingan, dia akan memenangkan sampai garis finish. Amin. Ya, sampai garis finish. Kita semua, saya merasakan dalam kehidupan ini adalah pertandingan. Jadi ketika saya mengalami sesuatu di dalam perjalanan, itu saya anggap saya sudah mencapai garis finish. Kita harus peka, hidup ini adalah pertandingan untuk menyingkirkan yang jahat dan mengambil yang baik dari Tuhan. Kita akan meraih mahkota kehidupan dan kita akan hidup di kerajaan surga. Amin. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita prioritaskan kepemimpinan di dalam diri kita masing-masing. Ya, jadi kepemimpinan itu bukan orang lain memimpin kita, tapi kita memimpin diri kita, memulai memimpin diri kita sendiri. Untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi ada Roh Kudus yang memimpin diri kita, memimpin kepada segala kebenaran. Jadi kita harus peka, mulai peka. Awali hidup kita dengan doa, dengan baca firman. Awali itu, jangan ditinggalkan. Kita boleh buka-buka handphone nanti sesudah kita berdoa, baca firman. Informasi memang penting, kan? Kita kadang dapat salam-salam dari teman di WhatsApp banyak sekali, sampai kadang nggak terbalas ya. Mana yang harus kita kerjakan dulu? Yang kita utamakan dulu. Doa. Baca firman. Seperti Maria. Dia mengambil bagian yang paling utama. Dan dia tidak mengerjakan lain-lain. Minum memang penting, makan memang penting. Tapi firman yang paling penting. Karena kita nanti akan hidup di sana. Dengan apa? Jiwa kita yang sudah dipenuhi dengan firman. Yang sudah taat pada firman. Tapi kalau makanan itu untuk tubuh. Ya memang itu penting. Tapi ketika Tuhan hadir di situ, ya kita harus mendengar. Kita tinggalkan dulu pekerjaan-pekerjaan duniawi yang lain. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar bahwa kita ada di dalam pertandingan iman saat ini. Untuk menuju tanah perjanjian yang kekal, Yerusalem baru, surga. Dan waktunya kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan di kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau selalu kami tinggikan ya Tuhan. Engkau selalu kami muliakan. Apa yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan, biarlah itu Tuhan terapkan di dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melakukan menurut kehendak. Dalam jalan kehidupan ini banyak hal yang menggoda kita ya Bapak, yang menggoda anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kuasa-Mu kami andalkan, firman-Mu kami andalkan, supaya kami terus mendapatkan kekuatan dalam menjalankan kehidupan ini. Karena kehidupan ini adalah pertandingan iman untuk meraih mahkota yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh datang ke dalam dunia ini untuk menembus kami umat-Mu, untuk memulihkan gambar itu jadi ciptaan baru, jadi gambar yang sama dengan Engkau. Biarlah penyertaan dalam perjalanan hidup kami tetap mengandalkan Engkau ya Bapak. Jauhkan kami dari setiap godaan. Biarlah kami dapat dimampukan untuk menguasai diri kami, hingga kami boleh melepaskan setiap roh-roh jahat yang mencoba untuk menggoda kami dan mempengaruhi kami. Mampukan kami ya Bapak. Kami rindu senantiasa kuasa-Mu boleh menguasai setiap hati kami anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang diberkati kita katakan. Amin. Control.
Salam, ada kabar baik buat saudara. Saya akan membawa rombongan ke Holy Land selama 12 hari. Kita akan ke Mesir, Palestina, juga Jordania. Keberangkatan pada tanggal 21 November 2022. Saya berharap saudara bisa ikut dengan saya untuk sama-sama menatap tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab. Untuk info lebih lanjut, untuk harga, juga dan kegiatan selama di sana, saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, saya tunggu saudara pergi ke Holy Land bersama saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.